Kakek podo ngakoni Gusti Allah murbeng kuwasa kang tunggil. Yang terbayang di kepala saya adalah seorang laki-laki yang tidak ada cacatnya sama sekali. Mana Kiai Kafir? Apa ini? Ini Kiai Kafir? Gak ada Kiai Kafir di sini. Kalian semua Kiai Kafir. Bahwa dia orang yang berani. Walidah, perempuan yang luar biasa, nggak pernah mengeluh. Suaminya dapat tekanan kanan kiri, tapi dia tetap bisa mensupport suaminya, dia tetap bisa bertahan. Suami kamu itu terlalu melenceng jauh. Kalau kamu diam saja, kamu ikut berdosa. Dahlan itu tetap manusia biasa yang punya rasa sedih, punya rasa takut. Ini namanya zaman kolo bendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Seorang laki-laki yang bisa cemburu mungkin, yang kelelahan, mengungkapkan perasaannya dengan menangis, dengan marah, dengan emosional gitu. Atau bantuan. Dia kalau punya prinsip, dia yakin itu benar, dia bertahan walaupun dia dimusuhi. Eling dah, sapa kowe? Keluargamu, bapakmu. Tapi semua perasaan sedih takut itu ditutupi oleh kekuatan dia bahwa apa yang dia pelajari tentang agama Islam dan dia dapat itulah yang benar dan yang salah harus dibetulkan demi kepentingan masyarakatnya dan semuanya. Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langkah saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Kiai Ahmad Dahlan justru menaruh yang kelihatannya remeh-temeh, tetapi justru sangat urgen, sangat signifikan maksud saya, yaitu cuma arah kiblat. Dengan wawasannya dia, dengan kepintarannya dia untuk meyakinkan orang dalam, ya dia sebagai orang Jawa. Orang Jawa sendiri percaya pada pancar buminya ya, bahwa nantinya digeser sedikit tuh prinsipnya ya tidak masalah. Sudah lebih satu abad umat Islam di Ngayogyakarta Hadiningrat ini sangat meyakini bahwa Ngarso Dalem itu adalah Sayyidin Panoto. Mbah Dahlan itu siapa? Mbah Dahlan itu siapa? Kiai Ahmad Dahlan itu Habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya Habib, keturunan Nabi itu kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Anda mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya dua anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Apa hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan? Itu saudara Syarif Abdullah itu saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tadi dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, adiknya Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya
anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu itu saat iman lemah. Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian merata, minta-minta pada yang tidak baik. Fal ana fazuruha, sekarang diziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku Al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad kiaiku. Suatu ketika pernah terbesit tanya, di mana pusara Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu-satunya petunjuk yang kami ketahui bahwa makam beliau ada di Yogyakarta. Karena tak seperti tokoh bangsa pada umumnya, jarang sekali makam beliau terekspos di media manapun. 1 Agustus 1868 atau tepatnya 152 tahun yang silam, beliau dilahirkan dari Kiai Haji Abu Bakar yang seorang khotib besar pada Masjid Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan merupakan keturunan ke-12 Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali songo yang masyhur. Ironisnya, aku tak pernah tahu ini hari kelahiran sang maestro abad 20 yang memiliki otak cerdas, gagasan brilian, karya besar sebagai seorang muslim panutan, dan seorang mujadid pergerakan. Saya sadar bahwa selama ini pemahaman agamaku yang dibentuk dari kultur mulai kecil tidak pernah terlalu ramah dengan istilah ziarah kubur. Apalagi dengan ulang tahun seseorang tokoh karena dikhawatirkan ada pengkultusan individu. Jadi tak salah kalau di bulan ini banyak dilupakan oleh ribuan bahkan jutaan pengikutnya. Perayaan ulang tahun dianggap muspro, bahkan ditakutkan mendekati syirik karena niat yang melenceng. Tak heran jika selama hidupku yang sudah berusia mendekati setengah abad, tak juga pernah menginjak tanah kubur Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan dikenal sangat cerdik, luas pergaulan, ulet dan tak gampang patah. Di tangan beliau, Islam yang semula diremehkan dan direndahkan priayi Jawa berubah 180 derajat. Bahkan Kiai Dahlan mengajar Islam di sekolah priayi pribumi yang dikenal anti-Islam, bahkan tak pernah menghardik meski dengan kompeni yang dikenal Kristen. Kiai Dahlan juga punya hubungan baik dengan bangsawan Jawa yang dikenal elitis. Beberapa kali Kiai Dahlan hadir dalam pertemuan Kongres Budi Utomo yang merupakan kumpulan Jawa terbelajar yang kental dengan ajaran kejawennya. Semaun, Darsono adalah mereka penganjur ateis, itu juga merupakan teman karibnya dan kerap tidur di rumahnya. Kiai Dahlan mengajarkan kepada kita agar Islam tak hanya menjadi agama langit. Membumikan Al-Quran, kata Buya Syafi'i suatu ketika, agar Islam hadir di tengah kehidupan
bukan sekedar kabar tentang kematian. Kiai Dahlan mengajarkan tentang amal soleh dengan membangun banyak sekolah, rumah yatim, klinik kesehatan ibu dan anak, serta rumah sakit. Kiai Dahlan selalu berpihak kepada kemiskinan, melawan penjajah dengan pikiran pembaharuan. Kiai Ahmad Dahlan bukan hanya ulama, tapi juga pragmatikus agama yang brilian. Selamat ulang tahun Kiai, ini adalah hari kelahiranmu. Aku akan berusaha untuk bisa menziarahimu.